Pernahkah kamu merasa sudah belajar berjam-jam, tapi ketika ujian otakmu tiba-tiba kosong? Atau kamu mengulang-ulang materi, tapi setelah seminggu semuanya hilang begitu saja? Tenang, itu bukan berarti kamu bodoh. Itu bukan berarti kamu nggak berbakat. Faktanya, otakmu hanya belum dilatih dengan cara yang benar. Riset dari National Training Laboratories, NTL, menunjukkan metode pasif seperti membaca ulang dan menandai teks hanya menghasilkan retensi 10 hingga 20% saja. Sementara metode aktif seperti menguji diri sendiri atau mengajarkan orang lain bisa mencapai 70 hingga 90%. Artinya, yang bikin kamu gagal bukan usaha, tapi strategi belajar yang salah. Karena cara belajar tradisional yang biasa kita lakukan justru sering bertentangan dengan cara otak sebenarnya bekerja. Hari ini, kita akan membongkar 5 cara belajar paling efektif menurut riset neuroscience dan psikologi. Dan kalau kamu benar-benar menerapkannya, bukan cuma nilai ujianmu yang naik, tapi cara berpikir, daya ingat, bahkan kualitas hidupmu juga bisa berubah total. 1. Active recall, seni menguji diri sendiri. Otak manusia diciptakan bukan untuk menerima informasi pasif. Bayangkan kamu duduk di kelas, hanya membaca catatan, atau mengulang buku tebal. Itu membuatmu merasa sibuk, iya, tapi otakmu diam saja. Riset dari Karpik and Rodigers 1988 menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Mahasiswa yang belajar dengan cara menguji diri, bukan hanya membaca ulang, mampu mengingat 50% lebih banyak dibanding yang hanya membaca. Kenapa? Karena setiap kali kamu mencoba mengulangi informasi dari otakmu, otak membentuk jalur saraf baru. Semakin sering kamu melakukannya, jalur itu semakin kuat. Itulah yang disebut active recall. Bukan sekedar membaca, tapi menguji. Bukan sekedar menelan, tapi memuntahkan, lalu memastikan otakmu bisa benar-benar mengakses memori itu. Contohnya, alih-alih membaca ulang buku biologi, tutup bukunya, lalu tanyakan, apa saja proses fotosintesis? Kalau kamu lupa, buka lagi, lalu coba ulangi. Gunakan flashcard, Anki atau Quizlet, satu sisi pertanyaan, sisi lain jawaban. Ajarkan kembali ke orang lain. Dengan cara ini, otakmu dipaksa untuk bekerja. Dan ketika otak dipaksa, ia tumbuh lebih kuat. Setiap kali otak dipaksa mengingat, jarum sinaps diperkuat melalui mekanisme long-term potentiation. Semakin sering diakses, semakin permanen jejak memorinya. 2. Spaced repetition. Rahasia mengalahkan lupa. Coba ingat kembali. Kapan terakhir kali kamu belajar dengan cara SKS? Sistem kebut semalam. Kamu hafal semua halaman buku dalam satu malam. Lalu besoknya, boom, hancur. Semua hilang begitu saja. Itu bukan salahmu. Itu memang cara kerja otak. Hermann Ebbinghaus, seorang psikolog Jerman abad ke-19, menemukan kurva pelupaan, forgetting curve. Dalam waktu 24 jam, manusia bisa lupa 70% dari informasi baru kalau tidak diulang. Solusinya apa? Spaced repetition. Riset 2019 dari MIT juga menunjukkan bahwa spaced repetition meningkatkan konsolidasi memori di hipokampus dan neokorteks. Alih-alih belajar maraton dalam satu waktu panjang, kamu sebar review dalam interval tertentu. Hari ini belajar, besok review 10 menit. 3 hari lagi, review lagi. Seminggu lagi, ulang lagi. Gunakan algoritma Anki yang sudah otomatis menyesuaikan kapan kamu hampir lupa. Riset terbaru dari Cepeda et al. 2006 membuktikan bahwa mengulang dengan jeda waktu yang tepat bisa meningkatkan retensi memori hingga 2 kali lipat. Kenapa bisa begitu? Karena setiap kali kita hampir lupa, lalu mengingat kembali, saat itu akan membuat otak menganggap informasi itu penting untuk bertahan hidup. Itu memicu reconsolidation memory. Jalur sinaps makin kuat. Ibarat jalan setapak di hutan, semakin sering dilewati, semakin jelas jejaknya. 3. Interleaving. Campur materi, jangan monoton. Pernahkah kamu belajar matematika dengan mengerjakan 50 soal jenis yang sama? Rasanya gampang, kamu merasa jago. Tapi ketika ujian keluar soal berbeda, otakmu kaget. Riset dari Taylor dan Rohrer 2010 membongkar rahasia. Belajar dengan interleaving, mencampur berbagai jenis soal,
Jauh lebih efektif dibanding blok praktis atau latihan monoton. Riset 2022 dari University of Illinois juga menunjukkan bahwa interleaving melatih transfer belajar, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan di situasi baru. Kenapa bisa begitu? Karena interleaving memaksa otak mengenali pola bukan hanya menghafal. Otak belajar membedakan, bukan hanya mengulang. Bayangkan kamu berlatih basket. Kalau hanya latihan layup terus, kamu mungkin bagus di layup. Tapi, kalau kamu campur, layup, free throw, dribble, defense, kamu jadi siap menghadapi situasi nyata. Begitu juga dengan belajar. Campur materi. Jangan belajar matematika integral 50 soal berturut-turut. Cobalah kerjakan integral, lalu trigonometri, lalu aljabar. Saat belajar bahasa, campur grammar, kosakata, dan listening. Itu membuat otakmu fleksibel, sebuah kemampuan yang dibutuhkan di dunia nyata. 4. Dual coding. Gabungkan visual dan verbal. Otak kita tidak hanya bekerja dengan kata-kata. Otak menyimpan informasi lewat dua saluran utama, verbal dan visual. Riset Alan Pavio 1971 menemukan teori dual coding. Ketika kita menggabungkan teks dengan visual, otak menyimpan informasi dengan dua jalur berbeda. Meyer 2005 Multimedia Learning menunjukkan siswa yang belajar dengan teks plus visual memahami 89% lebih baik dibanding teks saja. Bayangkan kamu belajar biologi hanya dengan membaca kalimat panjang. Sekarang bandingkan kalau kamu lihat diagram sel, lalu kamu jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Itu 2 kali lipat kekuatannya. Bahkan riset terbaru 2021 dari Johns Hopkins menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan kombinasi visual plus verbal mengaktifkan korteks prefrontal kiri dan kanan secara bersamaan, membuat informasi lebih stabil, dan punya hasil akademik lebih tinggi dibanding yang hanya teks. Itulah sebabnya peta konsep, diagram, ilustrasi, bahkan meme edukasi bisa sangat efektif. Ubah catatan teks jadi mind map atau diagram. Gunakan ilustrasi, chart, atau timeline. Jangan hanya baca, lihat gambar anatomi. Visual bukan sekedar hiasan. Visual adalah pintu masuk tambahan ke otakmu. 5. Elaborative interrogation. Bertanya, kenapa? Pernahkah kamu bertanya, kenapa? Kenapa apel jatuh ke tanah? Kenapa air mendidih di 100 derajat? Banyak siswa sering berhenti di hafalan, padahal otak mengingat lebih kuat kalau kita bertanya, kenapa? Riset Presley 1987 menunjukkan bahwa siswa yang ditanya kenapa fakta ini benar dapat mengingat 72% lebih banyak informasi. Siswa yang sering menanyakan pertanyaan kenapa dan mencoba menjawab dengan penjelasan mereka sendiri, belajar lebih dalam. Ini disebut elaborative interrogation. Riset 2019 dari Stanford University menunjukkan bahwa elaborative interrogation mengaktifkan jaringan default mode network yang berfungsi menghubungkan informasi baru dengan memori lama. Studi 2022 di Frontiers in Psychology menunjukkan bahwa teknik ini meningkatkan pemahaman konsep pada pelajar sains hingga 40% lebih tinggi dibanding hafalan biasa. Otak manusia suka makna. Kenapa bisa efektif? Pertanyaan kenapa memicu otak membentuk koneksi neuron. Semakin banyak koneksi, semakin sulit informasi hilang. Sedangkan ketika kamu hanya menghafal fakta, itu cepat hilang. Tapi ketika kamu menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada, itu terkunci lebih lama. Contoh sederhana, kalau kamu hanya hafal bahwa jantung berdetak 70 kali per menit, itu cepat hilang. Tapi kalau kamu bertanya, kenapa jantung berdetak segitu? Apa hubungannya dengan suplai oksigen? Kamu akan membangun jaringan memori baru. Dengan elaborasi, otakmu bukan hanya menyimpan fakta, otakmu memahami. Jadi, dari semua yang kita bahas tadi, intinya sederhana. Ada banyak hal di hidup yang kelihatannya sepele. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ternyata menyimpan jawaban besar tentang cara kita berpikir, merasa, dan berkembang. Dan disinilah kita bareng-bareng belajar bukan cuma soal sains atau psikologi, tapi juga soal hidup itu sendiri. Karena pada akhirnya, satu pertanyaan sederhana kadang punya jawaban yang bisa mengubah segalanya. Kenapa sih? Sampai ketemu di video berikutnya ya.